Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga prokes ya. Dan jangan lupa prokes 5M dan satu doa ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga semua Ananda belajar baik yang sedang PJJ ataupun pertemuan tatap muka tetap semangat ya dan sehat untuk kalian. Baik Ananda semua yang Ibu cintai dan Ibu hormati, kali ini Ibu akan membahas tentang KD 3.12 yaitu menyimpulkan teks cerita inspiratif ya. Baik anak-anakku, sebelumnya kita sudah belajar tentang mengidentifikasi dan menelaah ya tentang teks cerita inspiratif beserta dengan contoh-contoh ya. Nah, sekarang kita akan coba menyimpulkan dari teks cerita inspiratif ya. Sudah siap semua? Ya. Mohon diperhatikan ya dan kalian simak baik-baik. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini kalian harus pahami ya apa yang akan kita jadikan sebuah manfaat tentunya ya, insya Allah mendapat manfaat dari struktur. Kemarin sudah dibahas dari struktur teks cerita inspiratifnya ya, dan model-model teksnya ya, kebahasaannya. Nah, baik. Untuk tujuan pembelajarannya satu yaitu menyimpulkan struktur kebahasaan teks narasi cerita inspiratif. Kedua, memahami rancangan cerita inspiratif berisi ungkapan baik itu simpati, empati, kepedulian, dan perasaan ya yang mendalam tentunya. Nah, tentunya banyak kesan ya di dalam cerita inspiratif. Lalu apa model-model cerita narasi inspiratif ya? Kemarin juga sudah Ibu jelaskan ya, ada jenis model teks cerita inspiratif ya, berdasarkan inspirasi atau berdasarkan ketokohan ya dan sebagainya. Baik, membuat rancangan cerita inspiratif ini harus dibuat dalam ungkapan simpati, empati, dan penuh perasaan emosionalnya ya dan emosi. Nah, menulis cerita inspiratif berdasarkan rancangan dan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Baik Ananda semua ya. Nah, kalian harus perlu diingat lagi ini yang kemarin Ibu sudah bahas, ada orientasi ya strukturnya. Apa itu orientasi? Ya, perumitan dalam peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ini kalian harus benar-benar pahami terlebih dahulu. Ya, ini hanya mengulas saja yang kemarin bahwa orientasi itu sama dengan pengenalan cerita, awalan cerita, ada siapa saja, di mana, kapan ya cerita itu terjadi, apa yang sedang dibahasnya itu ada dalam orientasi. Lalu perumitannya berisi tentang tokoh peristiwa menuju puncak cerita atau konflik yang terjadi pada kisah cerita inspiratif ya. Lalu konfliknya di sini puncak ceritanya bagaimana peristiwanya yang terjadi, apakah peristiwanya besar ya, peristiwanya menimbulkan sebuah konflik yang luar biasa ya. Lalu tentunya ada resolusi yang menyelesaikan masalah di sini. Tentunya ada seorang tokoh yang akhirnya di sini mendapat kesadaran dan mendapatkan kebahagiaan ya, atau ending dalam ceritanya itu menjadi sebuah kebahagiaan ya. Bisa saja di sini cerita-cerita yang bentuknya bukan hanya dari peristiwa saja ya, bisa saja dari kisah fiksi atau non fiksi ya. Silakan ya, yang kalian nanti tentunya dibaca cerita inspiratifnya jenisnya apa. Lalu koda di sini ada pesan moral. Nah, kalian harus ingat pesan moral yang disampaikan itu ada pesan moral budaya, pesan moral sosial ya, agama ya, pesan moral
Ya tentunya di sini ada pesan yang disampaikan untuk diikuti ya tentang hal yang menarik dan positif ya yang dapat memisahkan dari inspiratif ya. Baik. Selanjutnya, nah ini yang harus kalian perhatikan ya dalam cerita inspiratif. Ketika kalian ingin membuat ya cerita inspiratif, kalian harus tentukan tema dulu. Lalu terdapat harus ada rasa menumbuhkan rasa simpati ya, ada perasaan rasa simpati ini adalah sebuah rasa yang dialami oleh seseorang, tentunya ada rasa ingin membantu ya, simpati kepada seseorang dengan adanya kepedulian dan empati di sini tergerak bagaimana upaya kita melakukan sesuatu ya, berperan. Nah, batasi halaman jangan terlalu panjang ya Nak, bisa 4 sampai 6 baris saja atau misalnya di dalam strukturnya orientasinya ada berapa baris ya. Lalu di konfliknya, di resolusi dan koda ini kalian silakan aja diatur ya. Lalu kalian membuat kerangka. Kerangkanya supaya tidak keluar dari tulisan yang terlalu luas ya. Nah, pemilihan judulnya juga harus yang enak dibaca ya, jangan terlalu luah ya atau terlalu ketinggian judulnya. Jadi yang sehari-hari dan mudah dipahami sesuai dengan konteks kehidupan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, atau bisa diangkat dari kisah nyata. Nah, supaya menarik, ada pemanis dalam cerita itu, silahkan hal-hal yang berkesan, yang menarik buat kalian, kalian masukkan di dalam cerita inspiratif. Nah, jangan lupa diakhiri dengan ada pesan moral ya, pesan budaya, sosial, dan religi. Nah, bagian yang wajib inspirasi dalam teks inspirasi itu adalah seseorang memiliki tantangan apa awal ceritanya itu yang harus kalian tahu bahwa seseorang itu pasti menentukan mendapatkan tantangan-tantangan dalam hidup ya, hambatan yang diatasi, lalu di cerita tengahnya keputusan dan tindakan yang diambil ya untuk mencapai tujuan, lalu kesuksesan yang diraihnya tentunya di sini bisa menjadi dasar pembuat cerita inspiratif ya. Lalu menyimpulkan cerita inspiratif, nah ini harus kalian pahami tujuan dari belajar di sini menyimpulkan cerita inspiratif, berarti kalian baca baik-baik secara garis besar isi ceritanya, lalu bisa kalian ambil dari kisah nyata atau dari kisah seharian ya, keseharian seseorang, bisa tokoh besar ya, tokoh alim ulama, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh politik ya, atau tokoh seni ya, olahraga, banyak yang dapat kita inspirasikan dari kisah hidup seseorang atau dari cerita atau fiksi bisa saja ya, atau dari cerita fabel binatang juga bisa menginspirasi ya kalian ya, silakan. Tentunya di dalamnya harus ada mengandung nilai positif, nilai motivasi kepada pembaca melalui cerita inspiratif. Nah, di sini kalian bisa membaca ya contoh-contoh cerita inspiratif ya, menyusun cerita inspiratif kalian harus memperhatikan dan mengamati objek ya, menentukan tema dan alur. Nah, di sini kalian juga lalu kembangkan cerita dengan rasa yang tadi ya, harus ada kata kunci dalam rasa empati dan simpati, rasa kepedulian, serta jangan lupa ada pesan moral ya, baik itu pesan sosial ya, budaya, agama, dan lain-lain ya, tentunya sangat bermanfaat. Ya, contoh-contohnya di sini kalian boleh baca sendiri ya, bagaimana di dalam mengisahkan seorang, ini cerita 3 orang tuli dan seorang supi bisu ya, bagaimana kehidupannya sehingga bisa menginspirasi ya. Kalian bisa baca, silahkan di sini kalian baca ya. Nah, dari contoh-contoh ini kalian juga bisa mendapatkan inspirasi ya, supaya kita di dalam kehidupan sehari-hari juga tak luput dari kisah nyata seseorang yang dapat mengilhami dan memberikan energi positif kepada kita semua ya. Baik, mungkin di antara kalian juga Ibu yakin kalian sudah memiliki judul atau tema yang akan kalian buat dalam cerita inspirasi ya. Karena mengingat kemarin Ibu sudah menjelaskan insya Allah lengkap ya Nak ya. Silakan dilihat lagi PPT-nya yang sebelumnya, dibaca ulang lagi sehingga kalian bisa menyimpulkan dan mempraktikkan menulis cerita inspirasi sesuai dengan struktur yang benar. Ya Nak ya.
Tolong diperhatikan, kalian nanti membuat cerita inspirasi yang menarik yang bisa menjadi kesan positif untuk orang lain ya. Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf jika Ibu banyak tutur kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.